Janganlah kita saling membinasakan. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Coba perhatikan ayat di atas. Rasul Paulus menggunakan gambaran yang sangat kuat dalam ayat ini. Ia menggambarkan orang-orang percaya yang saling menyerang seperti binatang, buas yang menggigit dan menelan satu sama lain. Gambaran ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa begitu bahayanya konflik, pertengkaran, fitnah, ataupun iri hati yang dibiarkan tumbuh. Seringkali kita berpikir bahwa kata-kata hanyalah kata-kata. Tetapi, tanpa kita sadari, satu ucapan yang tajam dapat melukai hati, merusak hubungan, bahkan menghancurkan kesatuan yang telah dibangun bertahun-tahun. Ketika ego, amarah, dan keinginan untuk menang lebih diutamakan daripada kasih, maka disitulah terjadi kehancuran bersama. Rasul Paulus mengingatkan bahwa jika kita terus saling menyerang, pada akhirnya tidak ada satupun pihak yang benar-benar menang. Semua akan mengalami kerugian. Hubungan rusak dan terutama pekerjaan Tuhan terhambat. Yesus memanggil kita sebagai orang percaya untuk hidup dalam kasih. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak mudah marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ketika kita memilih mendengarkan dan mengampuni, kita sedang mencerminkan karakter Kristus di tengah dunia. Oleh karena itu saya mengajak kita sekalian untuk marilah kita untuk memeriksa hati kita masing-masing. Adakah kata-kata, sikap, atau tindakan yang tanpa sadar melukai orang lain? Adakah hubungan yang perlu dipulihkan? Tuhan menghendaki agar kita menjadi pembawa damai, bukan penyebab perpecahan. Berlaku sebagai orang bijak. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Amsal 22:3. Berbicara tentang orang bijak, Alkitab selalu mengaitkannya dengan orang yang takut akan Tuhan. Orang benar. Orang yang bijak adalah orang yang mampu melihat dan menyikapi segala sesuatu dari sudut pandang rohani sehingga ia tahu bagaimana harus bertindak. Kebijaksanaan dalam diri seseorang itu tidak diperoleh melalui pendidikan formal, ilmu pengetahuan, filosofi, atau ide manusia, melainkan melalui ketekunannya dalam merenungkan firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 19:10. Secara etimologi bahasa, orang bijak adalah orang yang memiliki sikap yang tepat dalam menyikapinya setiap keadaan, situasi, dan peristiwa. Ini terjadi karena ia memiliki panca indera yang terlatih terperistiwasa rohani, sehingga ia mampu membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan yang berkenan kepadanya, sehingga ia menaruh sikap hormat akan Tuhan dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Banyak orang kurang peka melihat hal-hal yang tidak baik atau jahat yang ada di sekitarnya, sehingga cepat atau lambat mereka akan jatuh dan terbawa arus yang ada. Firman Tuhan memperingatkan, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. 2 Korintus 6:17. Ketidakmampuan untuk melihat hal-hal yang jahat atau perkara-perkara dosa adalah suatu kebutaan rohani. Hal ini disebabkan karena orang tidak tinggal berakar kuat di dalam firman Tuhan atau tidak membangun fondasi hidup yang kuat. Dalam Matius 7:24-25 menyatakan bahwa orang menjadi bijak ketika ia tekun mendengar ajaran firman Tuhan dan juga melakukannya. Itulah sebabnya kita membutuhkan firman Tuhan setiap hari, sebab firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 19:5. Firman Tuhan akan menuntun langkah kaki kita kepada jalan kebenarannya. Ada tertulis, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Amsal 14:15. Seorang yang bijak bila melihat ada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dengan sigap menghindar dan meninggalkannya. Pria yang memotong tangannya untuk bertahan hidup. Aaron Ralston lahir pada tahun 1975 di Amerika Serikat. Sejak muda, ia memiliki kecintaan besar terhadap alam bebas, terutama pendakian gunung dan penjelajahan medan terjal. Ia sering melakukan perjalanan seorang diri ke daerah-daerah yang jarang dikunjungi orang lain. Pada tahun 2003, Aaron melakukan pendakian di sebuah ngarai terpencil di negara bagian Utah. Saat menuruni celah sempit di antara bebatuan,
sebuah batu besar tiba-tiba bergeser dan menghimpit tangan kanannya ke dinding ngarai. Ia terjebak sendirian tanpa ada seorang pun yang mengetahui lokasi pastinya. Selama beberapa hari, Aaron berusaha membebaskan diri dengan berbagai cara. Ia mencoba menggeser batu, menggunakan peralatan yang dibawanya, dan menghemat persediaan makanan serta air yang semakin menipis. Setiap upaya berakhir tanpa hasil. Waktu terus berjalan, sementara kondisinya semakin lemah. Setelah menyadari bahwa bantuan tidak akan datang tepat waktu, Aaron menghadapi keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan peralatan sederhana yang ia miliki, ia memutuskan untuk mengamputasi tangannya sendiri demi keluar dari jebakan tersebut. Setelah berhasil membebaskan diri, ia masih harus berjalan dan mencari pertolongan dalam kondisi yang sangat kritis. Aaron akhirnya ditemukan dan selamat. Peristiwa itu menjadi perhatian dunia karena keteguhan mental yang luar biasa di tengah situasi yang tampaknya mustahil. Setelah pulih, ia kembali mendaki gunung dan tetap aktif dalam berbagai kegiatan alam bebas. Kisah Aaron Ralston diadaptasi ke dalam sebuah film berjudul 127 Hours. Kisah hidupnya dikenang sebagai perjalanan seseorang yang menghadapi salah satu keputusan paling sulit yang bisa dialami manusia, lalu memilih untuk terus hidup ketika hampir semua harapan tampak telah hilang. Ada masa dalam hidup ketika semua pilihan terasa menyakitkan. Kita berdoa agar Tuhan membuka jalan keluar, tetapi yang ada di depan mata hanyalah keputusan-keputusan sulit yang tidak kita inginkan. Dalam momen seperti itu, iman bukan berarti semua rasa takut hilang. Iman berarti tetap melangkah dengan berharap kepada Tuhan. Meski jalan yang harus ditempuh Tuhan tidak berjanji berat bahwa hidup akan selalu mudah. Namun ia berjanji menyertai Yumatnaya di tengah lembah yang paling gelap sekalipun. Ketika kita tidak melihat jalan yang ideal, kita masih dapat memegang tangan Tuhan dan percaya bahwa Ia sanggup menuntun kita melewati keadaan yang tampaknya mustahil. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37:5.